Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayla Iliyina, NIM 2111010300006. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskursus epistemologi, relasi sains dan agama. Bab ini membahas tentang perdebatan epistemologi, sains dan agama baik di dunia Islam maupun Barat. Pada bagian awal diuraikan pemahaman tentang konsep epistemologi yang mencakup unsur atau komponen yang ada di dalamnya. Definisi epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan sebuah cabang filsafat yang sama tuanya dengan filsafat itu sendiri. Sebuah bagian dari filsafat, epistemologi tidak dapat dipisahkan dalam filsafat. Epistemologi secara etimologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori, sehingga epistemologi memiliki arti teori tentang pengetahuan. Secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang dasar, sumber, objek, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi juga berarti kajian filosofis tentang pengetahuan yang meliputi sifat pengetahuan dan syarat pengetahuan dan batasan-batasan pengetahuan. Definisi epistemologi lainnya adalah penyelidikan filosofis terhadap sifat, kepercayaan, dan apa dasar dari sesuatu yang diklaim benar. Menurut Sudarminta, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Dasar dan sumber pengetahuan. Pertanyaan awal yang penting terkait dengan dasar pengetahuan adalah apa itu pengetahuan. Sebagian besar literatur tentang epistemologi menjawab pertanyaan tersebut merujuk kepada pemikiran para filsuf besar sejak masa klasik sampai modern. Sudarminta merinci dasar-dasar pengetahuan, yaitu pengalaman, ingatan, kesaksian, minat, dan rasa ingin tahu atau pikiran, penalaran, logika, bahasa, dan kebutuhan hidup. Objek dan struktur pengetahuan. Secara sederhana, objek pengetahuan adalah jawaban dari pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, dan seterusnya. Objek pengetahuan juga merupakan hal atau materi yang menunjukkan atau menjadi perhatian atau pembahasan dari pengetahuan. Secara epistemologis, masalah objek pengetahuan harus dibedakan menjadi dua, yaitu satu, objek kebenaran, yang kedua, objek pengetahuan. Dalam konteks struktur pengetahuan, epistemologi paling tidak dibagi menjadi dua aliran, yaitu fondasionalisme dan koherentisme. Jenis pengetahuan. Berdasarkan perbedaan dasar, metode, struktur, dan validitas pengetahuan, paling tidak terdapat 3 jenis pengetahuan. 3 jenis pengetahuan tersebut adalah pengetahuan ilmiah, pengetahuan moral, dan pengetahuan agama. Pengetahuan ilmiah itu sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh dan dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan metode ilmiah. Jenis pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan moral. Pengetahuan ini cenderung diperdebatkan, terutama terkait dengan objektivitas dan universalitas, sebagai pandangan aliran berkembang terkait dengan pengetahuan moral ini. Selain pengetahuan moral, pengetahuan agama adalah jenis pengetahuan yang juga sering diperdebatkan eksistensinya. Terlepas dari segala perdebatan tentang pengetahuan agama, paling tidak disampaikan saat ini belum tidak ada alasan yang kuat dan rasional untuk menyangkal adanya pengetahuan agama, termasuk juga terhadap pengetahuan moral. Yang terakhir adalah metode epistemologi. Al-Jabiri menjelaskan 3 jenis metode
epistemologi dalam Islam atau epistemologi Arab. Ketiga metode epistemologi tersebut adalah demonstrasi, penjelasan, dan iluminasi. Berdasarkan ketiga metode inilah Al-Jabiri membagi 3 jenis sains. Pertama adalah ilmu penjelasan, meliputi tata bahasa, hukum atau fikih, teologi dialektis atau kalam, dan retorika balaghah. Masing-masing ilmu tersebut didasarkan pada sebuah sistem epistemologi dengan cara menganalogikan yang tidak dapat dilihat atau gaib dengan yang dapat diamati atau syahid. Sebagian metode untuk menghasilkan pengetahuan. Terima kasih, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaitun Mahbubah, NIM 211101030001. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi ilmu-ilmu Islam. Pada dasarnya, ilmu-ilmu keislaman secara akademik dibagi menjadi 3 bidang. Di antaranya, yang pertama ilmu Islam normatif, yaitu kajian yang dilakukan lebih bersumber pada teks-teks agama Islam. Misalnya, teks hadis, tafsir, fikih, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu Islam historis. Kajiannya lebih menjadikan fenomena sosial sebagai sasaran kajiannya. Dalam kajian ini terdapat sejarah Islam, kebudayaan Islam, antropologi, psikologi, ilmu hukum, politik, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, yaitu ilmu Islam multidisipliner. Dasar filosofi pembidangan ini adalah karena kajian keilmuan Islam dapat menggunakan berbagai pendekatan ilmu-ilmu sosial, humaniora, dan bahkan sains, sehingga bisa berupa kajian yang bercorak teks keislaman, tetapi didekati dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu Islam merupakan kesatuan antara filsafat atau iman, ilmu dan teknologi atau Islam, dan tasawuf atau ihsan, sebagai manifestasi kesatuan religiusitas untuk meneguhkan kemanusiaan dan menegakkan moralitas serta spiritualitas. Oleh karena itu, di dalam Islam sesungguhnya tidak dikenal adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Kuntowijoyo mengatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan sebagai cara berpikir. Cara berpikir inilah yang dinamakan paradigma Al-Quran, paradigma Islam. Dalam pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada paradigma Al-Quran, jelas akan memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Kegiatan itu mungkin menjadi pendorong munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Ilmu pengetahuan Islam perlu direkonstruksi kembali dengan paradigma baru, yaitu bahwa ilmu pengetahuan Islam menggambarkan terintegrasinya seluruh sistem ilmu pengetahuan dalam satu kerangka. Ilmu pengetahuan Islam menggunakan pendekatan wahyu, filsafat, dan empirik baik dalam pembahasan substansi ilmu maupun pembahasan tentang fungsi dan tujuan ilmu pengetahuan. Dengan rekonstruksi ilmu pengetahuan Islam, maka pola dikotomi antara ilmu pengetahuan Islam atau syariah dengan ilmu pengetahuan umum akan bisa dieliminir. Keduanya saling berhubungan secara fungsional. Azyumardi Azra mengemukakan ada 3 tipologi respon cendekiawan Muslim berkaitan dengan hubungan
antara keilmuan agama dengan keilmuan umum. Di antaranya yang pertama, restorasionis, yang menyatakan bahwa ilmu yang manfaat dan dibutuhkan adalah praktik agama atau ibadah. Yang kedua, rekonstruksionis, yaitu interpretasi agama untuk memperbaiki hubungan peradaban modern dengan Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam pada masa Nabi dan sahabat sangat revolutif, progresif, dan rasionalis. Dan yang ketiga, reintegrasi, merupakan rekonstruksi ilmu-ilmu yang berasal dari al-ayah al-Qur'aniyah dan yang berasal dari al-ayah al-kauniyah. Perbedaan pendekatan integrasi interkoneksi dengan islamisasi ilmu adalah dalam hal hubungan antara keilmuan umum dengan keilmuan agama. Jika menggunakan pendekatan islamisasi ilmu, maka terjadi pemilahan, peleburan, dan pelumatan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Pendekatan integrasi interkoneksi lebih bersifat menghargai keilmuan umum yang sudah ada, karena keilmuan umum juga telah memilih basis epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang mapan, sambil mencari letak persamaan baik metode pendekatan atau approach dan metode berpikir prosedur antar keilmuan dan memasukkan nilai-nilai keilmuan Islam ke dalamnya, sehingga keilmuan umum dan agama dapat saling bekerja sama tanpa saling mengalahkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Komaria dengan NIM 211101030017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia dalam kehidupan bersama. Menurut Bung Hatta, ilmu sosial sebagaimana halnya ilmu yang lain adalah salah satu ragam di mana memiliki peran tiga wajah ilmu sosial sebagai critical discourse, academic enterprise, dan applied science. Perkembangan ilmu sosial. Menurut Wittgenstein, perkembangan ilmu sosial dimulai sejak masa Yunani dan Romawi kuno. Proses institusionalisasi pada abad ke-19 terdapat 5 kota aktivitas sosial ilmu, yakni Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Amerika Serikat. Konsep-konsep ilmu sosial itu ada 11. Yang pertama, konsep interaksi sosial. Konsep interaksi sosial merupakan konsep utama yang diambil dari bidang sosiologi. Interaksi sosial adalah proses sosial yang menyangkut hubungan timbal balik antar pribadi, kelompok, maupun pribadi dengan kelompok. Interaksi ini dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Dan yang kedua, saling ketergantungan. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang saling sempurna di muka bumi ini. Namun, Tuhan juga memberikan berbagai keterbatasan manusia agar manusia itu berjuang untuk memenuhi kebutuhannya, agar selalu ingat dan berdoa kepadanya. Dan yang tiga adalah kelangkaan. Konsep kelangkaan adalah konsep ilmu ekonomi. Kelangkaan terjadi apabila kebutuhan akan barang lebih banyak dari jumlah barang yang tersedia. Dan yang keempat adalah waktu, kesinambungan, dan perubahan. Waktu, kesinambungan, dan perubahan adalah konsep esensial dari ilmu sejarah. Setiap manusia hidup tidak dapat terlepas dari dimensi waktu dan tempat. Dinamika kehidupan manusia dapat dilihat dari serial waktu. Misalnya dari jam, hari, minggu, bulan, tahun, dekade, generasi, abad, dan seterusnya.
Dan yang kelima, keberagaman. Perbedaan dan keberagaman adalah fitrah manusia. Memang setiap manusia, baik secara individu, keluarga, kelompok masyarakat memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Keberagaman dan perbedaan terjadi karena fitrah manusia yang selalu ingin menunjukkan dan mempertahankan eksistensi dirinya. Manusia memiliki perbedaan secara fisik dan non-fisik. Dan yang keenam, konflik dan konsensus. Konflik adalah pertentangan yang bertujuan untuk menguasai atau menghancurkan kelompok lain. Sedangkan konsensus merupakan kesepakatan bersama antar dua kelompok atau lebih untuk menyelesaikan dengan pemaksaan atau penguasaan oleh salah satu kelompok. Dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat terlepas dari suasana konflik. Konflik terjadi mungkin karena berbagai sebab. Misalnya ada persaingan antar anggota kelompok atau antar anggota organisasi. Dan yang ketujuh adalah ruang. Ruang atau lokasi adalah tempat atau batasan wilayah geografis kehidupan manusia. Dalam istilah geografi, dikenal istilah tata ruang yang mengandung makna lingkungan alamiah atau penempatan dan penggunaan lahan oleh manusia. Konsep ruang merupakan unsur penting dalam ilmu sejarah dan geografi. Dan yang kedelapan adalah kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk membuat orang-orang lain atau masyarakat melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki seseorang. Secara rinci, dikatakan bahwa kekuasaan itu memiliki 3 elemen utama, yaitu pengaruh, wewenang, dan hak kekuatan. Seseorang dapat memiliki salah satu dari unsur atau bahkan memiliki 2 di antaranya, atau 3 unsur sekaligus. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekuasaan akan lebih ideal kalau memiliki ketiga elemen itu. Dan yang kesembilan, nilai. Nilai merupakan norma hidup yang standar berlaku bagi dapat menjadi ciri atau karakteristik suatu masyarakat. Secara kultural, nilai yang merupakan norma hidup dan standar berlaku bagi yang mendapatkan ciri atau karakteristik suatu masyarakat. Selalu masyarakat memiliki nilai-nilai dapat digali dari keyakinan, norma, adat istiadat maupun kepercayaan di dalam masyarakat tersebut. Nilai dapat mengangkat derajat hidup seseorang, masyarakat, bahkan suatu bangsa. Dan yang ke-10 adalah keadilan. Konsep keadilan merupakan suatu pernyataan oleh individu atau kelompok yang berasal dari persyaratan dan pemikirannya bahwa sesuatu yang mereka terima telah sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima. Konsep keadilan ini dapat diambil dari siapapun, ilmu hukum atau juga ilmu ekonomi. Keadilan adalah nilai yang sangat didambakan setiap orang. Keadilan juga menyangkut masalah perilaku, kekuasaan, dan kebijakan. Dan yang terakhir, nasionalisme. Nasionalisme merupakan salah satu konsep yang penting dalam mengkaji materi. Konsep nasionalisme ini diambil dari disiplin sejarah. Nilai-nilai nasionalisme ini sebenarnya sudah mulai muncul di bumi Indonesia sejak nenek moyang kita mendiami dan mengembangkan kehidupannya di bumi Indonesia ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Anastasia Zolotujana dengan NIM 211101030024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bidang sosial humaniora dalam kerangka Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Yang pertama yaitu posisi ilmu sosial dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu sosial dan humaniora telah memberikan kontribusi akademik dalam memahami ontologi, epistemologi, dan metodologi ilmiah guna menemukan kebenaran ilmiah. Yang kedua,
teori, konseptualisasi, paradigma, dan perspektif yang berakar dari ilmu sosial dan humaniora telah melahirkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam mendorong perubahan masyarakat atau civil society yang lebih baik dan berkeadilan. Yang ketiga, tantangan ilmu sosial humaniora di Indonesia saat ini adalah bagaimana mentransformasikan perkembangan ilmu sosial humaniora lebih progresif dan memiliki manfaat nyata dalam pembangunan bangsa dan negara serta mendorong kesejahteraan masyarakat luas. Selanjutnya yaitu urgensi BRIN ilmu sosial humaniora. Yaitu yang pertama, memajukan dan menempatkan ilmu sosial dan humaniora sebagai fondasi dan arah pembangunan Indonesia. Yang kedua, penguatan masyarakat yang maju dan beradab. Yang ketiga, melakukan penelitian dan kegiatan ilmiah yang mampu menjadi pengungkit sekaligus memberikan arah dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan sosial kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu mendorong peningkatan kemampuan dan kapasitas riset dan kegiatan ilmiah lainnya yang kuat dan terarah dengan melakukannya sinergi dan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai pengembangan ilmu pengetahuan sosial humaniora. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi BRIN ilmu sosial humaniora. Pertama, pengembangan ilmu sosial dan humaniora dalam meningkatkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Yang kedua, perumusan kebijakan pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial humaniora. Dan yang ketiga, pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian ilmu pengetahuan sosial humaniora. Selanjutnya yaitu values ilmu pengetahuan sosial humaniora. Values ilmu pengetahuan dan sosial humaniora ada 6. Yang pertama, independen, integritas, ilmiah, inovatif, berdampak, dan yang terakhir yaitu inklusif. Selanjutnya, prinsip kelembagaan BRIN ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama, integrated, yaitu memberikan ruang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial humaniora yang dipandang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara untuk jangka waktu 15 sampai 25 tahun. Yang kedua yaitu relevan. Struktur yang dibangun memiliki relevansi dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial humaniora dan seiring dengan target yang dibebankan oleh negara atau pemerintah. Yang ketiga, inovatif, yaitu memberikan alternatif kebijakan dan penguatan masyarakat untuk penyelesaian masalah. Dan yang keempat, yaitu fleksibel. Kelembagaan BRIN ilmu sosial dan humaniora dikembangkan atas dasar karakter lembaga riset, bukan sebagai sebuah kelembagaan struktural, sehingga menjamin tradisi dan budaya akademik sebagai basis fundamental pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosial dan humaniora. Selanjutnya, yaitu pendekatan riset BRIN ilmu sosial dan humaniora. Yang pertama, yaitu holistik. Holistik yaitu mengkombinasikan antara basic, frontier atau advanced, dan applied research secara berkelanjutan dalam sebuah proses riset dari hulu hingga hilir atau adopsi hasil riset. Yang kedua yaitu integratif. Gabungan dari disiplin ilmu sosial dan humaniora untuk mencapai tujuan BRIN ilmu sosial dan humaniora secara kolaboratif, koordinatif, dan terukur. Dan yang ketiga yaitu problem solving, yaitu memberikan solusi atas problem yang sedang dihadapi oleh bangsa, khususnya dalam isu-isu sosial, kemasyarakatan, demokrasi sosial kependudukan, politik pemerintahan, maritime, pertahanan dan keamanan, hukum dan HAM, pendidikan dan SDM, ekonomi dan industri, masalah-masalah internasional dan kawasan, serta dimensi sejarah dan falsafah kehidupan bangsa dan negara.
Ruang lingkup dan ilmu sosial dan humaniora. Ruang lingkupnya ada 7. Yang pertama, sejarah dan arkeologi agama dan filsafat. Yang kedua, ekologi manusia dan lingkungan. Yang ketiga, studi internasional dan kebudayaan. Yang keempat, kajian hukum dan HAM. Yang kelima, pendidikan, seni, budaya dan masyarakat. Yang keenam, ekonomi, bisnis dan pembangunan, dan demografi sosial dan kebijakan kependudukan. Yang ketujuh, politik dan pemerintahan, kebijakan publik, dan pertahanan dan keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inal Mar'atus Soleha dengan NIM 211101030031 akan menjelaskan tentang dinamika relasi sains modern dan agama. Langsung saja, secara historis pada dasarnya sains merupakan unsur yang sangat melekat pada kehidupan manusia. Sains dimulai dari pemahaman dan penggunaan yang paling sederhana sampai kepada konsep yang sangat komplikatif telah mewarnai dinamika peradaban manusia. Menurut Lakatos, sejarah sains tanpa filsafat sains adalah buta, sedangkan filsafat sains tanpa sejarah sains adalah kosong. Nah, sejarah sains adalah sebagai labor bagi epistemologi. Oleh karena itu, untuk memahami sains perlu memahami epistemologi yang berkembang pada masa itu. Sains modern menurut Sardar adalah sains yang diterapkan dewasa ini yang dimulai sejak masa pencerahan di Eropa abad ke-17. Ciri utamanya adalah mereduksi akal yang didasarkan pada keyakinan teologis menjadi bersifat mekanistik, atomistik, dan materialistik. Dari sudut pandang epistemologi, filsafat pengetahuan, sains bertolak dari pengetahuan empiris sehingga kebenaran sains dapat diukur dan dapat diverifikasi. Nah, berbeda dengan sains, agama menggunakan kitab suci sebagai salah satu sumber pengetahuan, termasuk dalam memahami dan meyakini hal-hal yang bersifat metafisik. Perdebatan tentang relasi sains dan agama merupakan sebuah tema yang sangat luas dan menarik, serta meliputi berbagai aspek. Aspek pembahasan relasi sains dan agama ini mencangkup mulai dari masalah yang kontroversial seperti yang diangkat oleh pemikir ateis dan pendukungnya, sampai pada persoalan interrelasi sains dan agama terkait dengan perhatian agama terhadap lingkungan. Persoalan relasi sains dan agama tersebut telah menjadi pembahasan penting sepanjang sejarah dan telah melibatkan sebagai perspektif dalam agama dan budaya. Hanan Reinen secara garis besar menyimpulkan bahwa relasi sains dan agama dalam konteks sosiologi dalam beberapa posisi. Yang pertama, agama sebagai salah satu dari sumber pemikiran ilmiah. Yang kedua, pada posisi sains yang mapan, agama paling tidak menurut pandangan saintis sebagai suatu yang inferior. Yang ketiga, ketika sains tidak dapat menggantikan dengan sempurna peran dan posisi agama, maka pentingnya agama semakin mengemuka. Dan yang keempat, apabila sikap positif muncul mengarah pada berbagai makna terhadap agama, para saintis akan menyadari pentingnya sains dan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faniatul Hayyah dengan NIM 211101030035. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah filsafat umum, yaitu tentang Islamisasi sains, sains Islam, dan yang terakhir integrasi sains dan Islam. Materi yang pertama yaitu tentang Islamisasi sains. Perdebatan Islam dan sains pada masa kejayaan Islam tidak begitu populer, apalagi mempertentangkan keduanya. Kekuasaan khalifah yang didukung oleh para filsuf ya saintis atau saintis yang filsuf menjadi penopang utama terhadap perkembangan sains di dunia Islam.
Mereka dapat menguasai sains yang berkembang dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Di saat Barat mengalami kemajuan yang pesat dalam sains, perkembangan sains di dunia Islam mengalami kemunduran, dan perdebatan tentang sains dan agama yang terjadi di Barat juga merembet ke dunia Islam. Menurut Syukran, Badi'uzzaman Said Nursi sangat tidak setuju dengan pertentangan antara sains dan agama seperti yang terjadi di Barat. Konflik antara sains dan agama yang terjadi di Barat lebih disebabkan oleh pemikiran Barat pasca Renaissance yang epistemologi bersifat dikotomis. Dalam Islam, sains dan agama tidak perlu dipertentangkan. Bahkan menurut Nursi, melalui metode tafsir Al-Quran yang dikembangkan dan diperbaharui terus, sains dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran agama. Fathullah Gulen menurut Osman Bakar berpendapat bahwa sains tidak dapat lepas atau terpisah dari agama. Menurut Bakar, bagi Gulen, sains dan agama tidak pernah dianggap sejajar dalam Islam, tapi sains harus mengacu dan mengambil inspirasi dari Al-Quran dan hadis. Ia membagi kebenaran dalam dua bentuk, yaitu absolute truth dan relative truth. Kebenaran yang absolut terdapat pada Al-Quran dan sifatnya tetap, sedangkan kebenaran relatif terdapat pada sains yang sifatnya berubah. Kedua kebenaran itu tidak akan bertentangan jika sains secara prinsipil mengacu kepada kebenaran mutlak, yaitu Al-Quran dan hadis. Islamisasi sains merupakan suatu yang penting dan bermakna, karena baik secara ontologis maupun epistemologis terdapat perbedaan yang sangat fundamental sains Barat modern dengan konsep sains dalam Islam. Sains modern secara ontologis membatasi objek kajiannya pada materi yang bersifat empiris dan dapat diobservasi saja. Sedangkan Islam memandang objek kajian sains tidak hanya yang empiris atau fisik saja, tapi juga hal-hal yang bersifat metafisik. Secara epistemologis, sumber pengetahuan bagi sains modern adalah panca indera dan dibantu oleh akal dalam proses penalaran, sedangkan Islam mengakui bahwa panca indera, akal, dan intuisi termasuk wahyu sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya yaitu sains Islam. Perdebatan lain selain islamisasi sains adalah wacana sains Islam. Sains Islam merupakan kajian yang amat kaya dan menarik, namun tidak memperoleh tempat dan perhatian yang memadai baik dari perguruan tinggi Islam maupun umum. Sains Islam memiliki peran yang sangat penting sebagai pandangan dunia alternatif untuk mengimbangi dominasi epistemologi Barat yang tidak selamanya cocok dengan konsep Islam. Oleh karena itu, sains Islam termasuk epistemologinya sangat penting menjadi objek kajian kefilsafatan masa depan, karena begitu banyaknya karya-karya penting dalam sains Islam yang telah dihasilkan oleh ilmuwan dan pemikir Muslim seperti Ibnu Sina, Ar-Razi, dan Ibnu Nafis. Secara ontologi dan epistemologi, sulit mencari demarkasi atau batas antara sains sekuler dan sains Islam. Sementara dalam aksiologi, cukup banyak ilmuwan Islam mempersoalkan sains Islam dan islamisasi sains. Sains tentu saja berkembang terus dan sangat terkait sekali dengan perubahan dan perkembangan paradigma seperti yang dikatakan Thomas Kuhn. Sains Islam, menurut George Saliba, adalah sains yang dikembangkan oleh peradaban Islam, bukan dalam konteks Islam sebagai agama, dan ia lebih banyak menyoroti dalam bidang astronomi. Istilah sains Islam, menurut George Saliba, adalah sains yang dibangun dan dikembangkan dalam peradaban Islam. Istilah ini bukanlah mengacu sebagai sebuah disiplin ilmu. Istilah yang dikenal dalam bahasa Arab yaitu al-ulum al-islami. Dengan kata lain, ia menjelaskan bahwa kata Islamik mengacu pada makna Islam sebagai sebuah peradaban, bukan pada makna Islam sebagai sebuah agama. Terakhir yaitu sains dan Islam. Dalam persoalan agama sebagai sumber nilai bagi sains, Jamaluddin Ancok melihat juga terdapat dua pemahaman yang berbeda. Yang pertama, menjadikan agama sebagai alat pembenaran atau justifikasi, dan kelompok pertama berupaya menemukan kesesuaian fenomena dan teori-teori sains dengan agama dan kitab suci. Yang kedua, menjadikan agama sebagai hipotesis.
Kelompok kedua ini berupaya menemukan beberapa konsep dan ajaran agama menjadi hipotesis ilmu dan diuji kebenarannya dengan metode-metode sains. Kedua pandangan sama-sama memiliki kelemahan. Pandangan pertama terkesan sekedar pencocokan sains dengan agama, sedangkan pandangan kedua terjebak pereduksian terhadap agama apabila hipotesis tidak atau belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh sains. Sebagai sintesa dari kedua pandangan tersebut, agama dijadikan sebagai motivator, petunjuk, pemberi kerangka dasar, sumber, dan pemelihara nilai bagi sains. Perdebatan tentang hubungan yang harmoni sains dan Islam pada dasarnya yang paling dominan adalah Islamisasi sains. Bahkan pemikiran tentang sains Islam pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari Islamisasi sains. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayusolah Baldani, NIM 211101030041041 sebagai permateri ketujuh dari kelompok 2 yang menjelaskan tentang implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Implikasi, secara sebelumnya kita akan menjelaskan tentang implikasi. Apa itu implikasi? Implikasi adalah dampak secara langsung yang berpengaruh kepada sesuatu tersebut. Berarti implikasi filsafat ilmu itu dampak filsafat ilmu kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini. Seperti itu. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sifat arogansi intelektual. Hal yang lebih diperlukan adalah sifat keterbukaan diri di kalangan ilmuwan sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan seluruh umat manusia. Filsafat ilmu sebagai cabang khusus filsafat yang membicarakan tentang sejarah perkembangan ilmu, metode-metode ilmiah, sikap etis yang harus dikembangkan para ilmuwan secara umum mengandung tujuan sebagai berikut. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Seorang ilmuwan harus memiliki sifat kritis terhadap bidang ilmunya sendiri, sehingga dapat menghindarkan diri dari sifat solipsitik, menganggap bahwa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar. Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Kecenderungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Maksudnya tanpa melihat kepada asal atau dasar dari ilmu tersebut. Dalam kurung sejarahnya, satu sifat yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah yang sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan. Bukan sebaliknya, metode hanya sarana berpikir, bukan merupakan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Untuk yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional dalam kurung masuk akal agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum. Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah, maka semakin valid metode tersebut, semakin jelas metode tersebut. Pembahasan dalam hal ini dibicarakan dalam metodologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran yang tepat. Adapun implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. A. Bagi seorang ilmuwan diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu, baik ilmu alam maupun ilmu sosial, supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat. Agar kuat
landasannya. Hal ini berarti ilmuwan sosial perlu mempelajari ilmu-ilmu kealaman secara garis besar. Demikian pula seorang ahli ilmu kealaman perlu memahami dan mengetahui secara garis besar tentang ilmu-ilmu sosial. Sehingga antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling menyapa, bahkan dimungkinkan terjadinya kerjasama yang harmonis untuk memecahkan persoalan-persoalan yang berada di manusia dan berkemanusiaan. B. Menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir tanda kutip menara gading, yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Padahal setiap aktivitas keilmuan nyaris tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam ucap atau sikap ataupun memaparkan dan mempresentasikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.